ada beberapa poin yang saya mau jelaskan. Beberapa poin yang saya mau jelaskan tapi isinya hampir sama, tetapi saya mau kasih lihat betapa kuasanya Allah yang sudah menjadi kita belajar bisa berubah karena intervensi Tuhan. Sebenarnya pelajaran kemarin tentang Yunus terhadap orang Ninive kan jahat sama orang Yahudi. Seharusnya apa yang dia tabur harus dia tuai, ingat nggak? Makanya seharusnya ada hukuman kepada orang Ninive. Tetapi ternyata ketika orang Ninive bertobat, Allah intervensi. Allah punya kuasa untuk itu. Sehingga musibah tidak terjadi di orang Ninive. Kalau kita ingat lagi tentang 10 tulah yang Tuhan mau menghukum orang Mesir karena ketegaran hati Firaun, tetapi Allah punya kuasa. Di tanah Goshen, di tempat orang Yahudi tinggal, tulah sama sekali luput tidak terjadi. Ada banyak, misalnya contoh lagi. Penjahat di sebelah Yesus. Dia menuai apa yang dia tabur. Dia jahat. Tetapi kalau dia nggak jahat, dia tidak disalib. Sudah selayak sepantasnya kalau kamu baca itu ada di mana ya tadi kalau nggak salah adanya di Lukas 23 ayat 41 sampai 43 bahwa si Dismas gitu ya, seharusnya si Dismas ini mati di atas salib. Ya dia mati, namanya orang berdosa, maka roh jiwanya bisa belum tentu pulang ke rumah Bapa. Tapi detik terakhir dia panggil Yesus, kalau engkau nanti jadi raja jangan lupa saya ya gitu. Nah jadi sampai detik terakhir mau meninggal, ketika Dismas bertobat, memang tubuhnya memang tetap mati di kayu salib. Tetapi ternyata intervensi Tuhan membuat Dismas pulang ke rumah Bapa. Siang hari ini saya kasih pelajaran yang umum, yang biasa dari banyak kitab suci cerita gitu. Nanti saya tutup dengan kesimpulan ya. Tetapi banyak ayatnya. Yang paling gampang dan sering kita sebut adalah Galatia 6 ayat 7, apa yang ditabur dituai. Ya, Hosea, semua apa yang dia enggak menuruti perintah Tuhan mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatan begitu. Tetapi siang hari ini saya mau kasih poin bahwa semuanya nggak begitu gitu. Padahal lucu ya. Saya ajar apa yang ditabur dituai. Gitu. Poin satu aja deh yang gampang kamu ngerti. Seharusnya memang begitu, apa yang ditabur dituai. Tapi nanti detik terakhir dia bertobat, maka
Yang seharusnya dia terima nggak jadi diterima. Nah, pelajarannya ini yang aku mau kasih. Jadi kita belajar dulu sebenarnya firman Tuhan bilang apa, dan memang udah kenyataannya begitu. Tetapi ingat satu hal, semua bisa batal kalau Tuhan intervensi. Nah, bagaimana supaya Tuhan intervensi? Kalau kita bertobat. Itu aja pelajaran poin ini. Ada pertanyaan gak, Lili? Ngerti gak gitu poinnya? Sederhana poinnya. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Jadi berputar terus nih selama ada bumi, maka musim untuk menuai, menabur, musim dingin, winter, musim panas gitu ya. Terus ini berputar di dunia ini berputar. Selama bumi ini masih ada gitu. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 ini udah hafal orang-orang yang udah pegang firman lama ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, meninggal, waktu menanam, waktu mencabut yang ditanam. Panjang itu sampai ayat yang keempat apa ayat kelima, saya nggak tahu. Tetapi yang penting untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kalau belum waktunya, kita berdoa kayak apa juga belum jadi gitu. Kalau belum waktunya. Tapi saya mau bilangin satu perkara di sini. Kalau kita berdoa kita bilang Tuhan denger apa enggak sih ini saya doa? Tuhan tahu enggak sih saya menderita begini? Tuhan tahu apa enggak sih saya tertekan begini? Tuhan tahu enggak sih besok saya udah mesti keluar dari rumah ini karena kontrak habis? Tuhan tahu nggak sih segala apa? Hai saya harus keluar uang bayar ini bayar itu. Tuhan tahu apa enggak? Kamu kira Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan tahu segala sesuatu. Ya. Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, mata Tuhan ada. Jadi dia tahu, bukan nggak tahu. Tetapi ada waktunya untuk dia bekerja. Kairos, waktunya Tuhan. Ya, ada waktunya. Setiap manusia terikat pada hukum. Kita hidup di dunia ini terikat oleh hukum. Saya cuma kasih 4 hukum. Ya. Tapi emang itu hukumnya. Kan tadi aku bilang ada siang, ada malam, kemarau, hujan, ada musim menabur, ada musim menuai gitu ya kan. Semua ada waktunya. Manusia terikat pada hukum. Itu hukum apa sih? Tataan yang Tuhan ciptakan. Tataan yang Tuhan ciptakan. Zaman dulu belum ada jam. Tapi orang dulu bisa tahu. Nih kalau matahari udah segini kira-kira sebentar lagi apa. Kalau ini ada angin kencang segala, ini ntar ada apa gitu. Ya. Kalau binatang pada keluar dari hutan, ini bakal ada apa gitu.
Binatang-binatang bisa tahu, ada burung-burung dari mana. Dari satu kutub kalau lagi musim apa jutaan puluhan juta terbang ke benua yang lain. Karena dia nggak tahan panas, ada yang nggak tahan dingin. Pokoknya binatang aja punya insting bahwa waktu itu akan terulang terus di dalam bumi, akan terulang terus gitu. Kenapa Tuhan punya hukum begitu? Satu, supaya manusia memiliki tanggung jawab, itu aja. Manusia ciptaan Tuhan harus punya tanggung jawab. Maka betapa orang itu tidak bisa dipakai di kerajaan Allah kalau tidak hidup bertanggung jawab. Ya. Terikat pada hukum atau tataan yang Tuhan ciptakan. Tataan Tuhan. Ada musim menabur, ada musim menuai, ada musim dingin, ada musim panas. Ada musim kemarau, ada musim hujan, ada siang, ada malam. Semua dibikin begitu. Supaya apa sih repot-repot begitu Tuhan? Bukannya sama siang terus, bukannya ada malam terus, bukannya menabur terus. Enggak. Tuhan udah bikin begitu. Poinnya cuma apa? Mendidik manusia untuk memiliki tanggung jawab. Kalau panggilan kita suster, biarawan biarawati, panggilan kita pasangan suami istri, panggilan kita hari ini menjadi anak, kenapa kita nggak menikah sampai hari ini, kenapa hidup saya jadi karyawan dulu. Ada banyak sekali orang kaya, orang pinter, udah selesai S1, S2, dia mau jadi romo. Kan macam-macam, hidup di dunia ini ramai sekali. Tetapi apapun panggilan kita, apapun pilihan kita, Tuhan akan berkati kalau kita hidup bertanggung jawab. Yang bikin rusuh dunia ini, yang bikin dunia ini hilang damai sejahtera sukacitanya, sebab yang bersangkutan tidak bertanggung jawab. Betul nggak, coba pikir? Problem-problem yang timbul karena manusianya tidak bertanggung jawab. Saya kasih 4 misalnya nih ya. Ada hukum fisika. Hukum fisika adalah hukum grativasi bumi, gaya tarik bumi. Pokoknya ini hukum gratifikasi, lempar pasti jatuh ke bawah. Sampai ada satu batas ketinggian bumi sampai satu saat dia nggak jatuh. Makanya itu astronot dikasih lihatnya kan ngambang, terbang-terbang, betul nggak gitu? Ada satu saat tinggi bumi sampai langit di cakrawala, ada saatnya dia nggak ada gaya tarik bumi. Tapi normalnya semua kapal terbang jatuh ya ke bawah gitu. Ini aku cuma kasih lihat aja hukum. Hukum kesehatan, misalnya hukum kesehatan, tadi kan hukum fisika. Kalau makan tidak terkontrol dalam waktu yang panjang, pasti berdampak banyak penyakit. Orang bilang, penyakit saya keturunan. No. Aku baca cuman 15% karena keturunan. Hanya 15% karena keturunan. Tetapi kalau udah tahu darah tinggi, ya jangan makan duren, makan bir, makan barang. Habis makan udang, makan bir. Iya kena stroke lah langsung. Ada yang dut lah langsung begitu. Iya kan? Hukum kesehatan. Tadi ini aku baru baca nih di WA, ada dokter siapa lagi tuh. Kembung GERD, tau gak apa? Gak enak sekali kalau lambung habis makan, dia udah ke dokter mana-mana. GERD pengen muntah, pengen apa, gak enak. Dia sembuh. Kenapa dia sembuh? Cuman satu pakai cara, dia gak jual obat, dia bilang dia gak apa-apa. Kalau makan setengah kenyang stop. Katanya dia makan
bakmi, makan steak, makan apa, belinya cuma satu, makannya seorang separuh. Maka restoran pikir, aduh ini orang bokek kali ya gitu ya. Pelit, bokek. Padahal dia pakai ilmu kalau belum kenyang stop. Saya ingat dulu mertua saya umurnya meninggalnya 89. Kecil, bungkring kita bilang. Tapi dia kalau makan nggak pernah kenyang. Dia ajarin saya, Cun, kalau makan belum kenyang stop. Nah ini susahnya, belum kenyang stop. Susah apa nggak suster? Suster kalau belum kenyang nggak bisa stop saya, gitu ya. Tapi katanya itu GERD bisa hilang loh. Kalau jangan makan sampai kekenyangan. Yang ketiga, hukum alam. Ini ada hukum alam. Ada siang, ada malam, ada musim panas, musim hujan, es turun. Tapi hari ini suster cerita, di mana suster yang panas keluar es nih hari? Di Itali. Di Itali lagi musim panas. Tapi bisa hujan es. Emang belakangan ini dunia kita lagi serba abnormal. Abnormal. Jangan di sini aja depan. Saya bisa tolong minta kamu. Ya. Jadi itu hukum alam. Misalnya gini loh. Waktu saya belajar tentang berbuat baik, coba dengerin ya. Kalau kita kebudayaannya bagus, dididik orang tuanya bagus, maka kita punya karakter yang cukup baik. Saya ulang ya. Dan pasti berbuat baik. Jadi sebelum Yesus datang, banyak orang baik. Jangan pikir di dunia tidak ada orang baik. Banyak orang baik. Tetapi mereka baik, tulis nih, tulis. Karena moral etika, tulis dulu. Sebelum Yesus ngajar tentang mesti berbuat baik setiap hari sekali gitu ya. Sebelum Yesus datang banyak orang baik. Siapa bilang gak ada orang baik? Banyak orang baik. Tetapi kebanyakan dari mereka berbuat baik karena moral etika. Karena dididik dengan keluarga, saya lihat keluarga Chinese yang lain aku gak kenal ya. Keluarga Chinese yang toto itu ya. Dia harus taat kepada kakaknya, sama orang tua, harus melayani, gak boleh nyaut. Kalau ada persaudaraan ikat pakai darah, ingat gak tuh pelajaran waktu saya ngajar tentang darah. Sampai bela mati gitu, sampai darah dianggap saudara kandung. Padahal saudara seperguruan, saudara apa. Anda lihat ini kalau di film itu, kalau aku bilang Cino Tauran. Cino Tauran itu film silat itu, ya kan? Bela mati sekali ya. Kalau orang tuanya diapain, sampai merantau, sampai belajar mati-matian, cuman mau balas. Jadi dia berbuat baik karena moral, karena etika. Tapi yang Yesus mau, kita berbuat baik karena nama Yesus. Beda ya. Nanti kapan-kapan ada pelajaran ini, kapan-kapan. Saya ulang sekali lagi, ini pelajaran saya ambil dari satu pelajaran lain. Sebelum Yesus datang, udah banyak orang baik. Ya, udah banyak orang baik. Tetapi orang baik itu melakukan kebaikannya karena moral etika. Saya udah punya duit lebih. Saya punya sedikit belas kasihan, maka saya sumbang-sumbang kemana-mana. Saya tolong-tolong orang. Gak usah pakai Yesus-Yesusan nih, gak usah.
Saya punya hati nurani yang tergerak oleh belas kasihan, ya saya tolong. Tapi ada batasnya, semau saya, jadi sekehendak saya gitu. Saya mau nolong berapa, kehendak saya. Saya mau bagi apa, sekehendak saya. Kapan, sekehendak saya. Kepada siapa, sekehendak saya gitu. Ya, jadi berbuat baik karena etika, moral. Tapi kalau nanti kita udah kenal Yesus, kita lakukan yang sama. Tapi hati saya mau nolong si A. Tapi Tuhan bilang tidak, kasih si B. Padahal saya gak suka sama si B. Tapi kalau Tuhan suruh, saya mesti taat. Lihat gak bedanya, kelihatan gak ini teman-teman? Kelihatan ya. Saya belum seminggu yang lalu ngomong sama satu bos sekali. Dia bilang, dia lagi ngomongin orang lah pokoknya. Cun, sampein sama dia harusnya bertobat. Saya lihat dia banyak ribut sama orang. Dia lagi sakit, biarin dia minta ampun sama orang-orang, dia minta ampun gini. Dia banyak melukai orang, begitu dia cerita sama saya. Ngomong gak ada setengah jam, seperempat jam, saya tanya lagi sama dia, udah nyumbang belum kamu? Siapa bilang udah belum nyumbang? Udah, waktu dia omong nilainya itu remah-remah. Karena dia orang kaya sekali saya tahu. Dan dia nilainya remah-remah. Terus saya bilang, aduh lu teganya. Masa nyumbang cuman segitu. Kan lu kenal dia gini. Saya juga nyumbang sama pastor ini, sama ini. Loh, itu kan kebiasaan kamu. Bagus, saya gak bilang. Tapi justru ini yang lagi sakit. Dia lagi butuh banyak. Kenapa kamu gak salurin? Udah deh Cun, gak usah ngomong deh Cun. Cun gak usah ngomong dah, udah. Itu sekendak saya dah, gak usah ngomong dah. Oh, gua tahu. Lu pernah dilukai sama dia. Artinya lu belum ngampuni. Dia diem aja. Udahlah Cun, pokoknya gue nyumbang kemana-mana. Gak mau. Gue tahu lu nyumbang kemana. Gue mau lu nyumbang kepada si ini. Enggak, ntar gue kasih orang lain aja. Nah, apa artinya? Lu masih sakit hati sama dia. Tadi lu datang kemari, lu cerita bahwa saya suruh sampaikan ampuni banyak orang. Kamu sendiri gak bisa. Bisa nangkap apa maksud saya? Banyak orang begitu teman. Udah ngerti firman. Udah pewarta mimbar. Udah jadi konselor. Pintar sekali kalau ngomong. Tetapi jauh di dalam dasar hatinya, dia belum tuntas mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Dia mengampuni, kalau ketemu dia tegur, dia ngomong. Tetapi untuk dia seperti dulu, everything dia buat, udah gak bisa lagi. Udah gak bisa lagi Cun. Dia dulu terlalu melukai saya. Udah gak bisa lagi. Padahal sekarang dia sudah pewarta. Udah jadi konselor. Ada gak orang begini? Ada. Tapi Mam, ada istilah seperti kaca. Kalau kita letak di samping kita pasti pecah. Itu betul. Tetap cerita itu. Makanya forgive, not forget. Bisa nangkap? Forgive, not forget, but remembering without pain. Bisa nangkap nggak itu? Itu anak Tuhan. Tapi kalau yang Kara ngomong, barang yang udah pecah, ini barang udah pecah. Ditambel lagi bisa dipakai, bisa. Tapi ada cacatnya. Itu barang. Tapi kalau relasi, Tuhan memberi contoh yang sempurna. Maka kita harus jadi imitator of God. Khusus untuk hal kasih. Di mana ada kasih, di situ ada pengampunan.
Mengapa kita mengampuni? Karena ada kasih. Jadi lain yang Kara ngomong. Kalau sama barang secacat-cacatnya kan, orang ahli nih, mobil kita habis ketabrak, kita cari orang yang ahli sekali, moles segala. Nanti ketemu yang mau beli, yang suka ngelihat cat, dia sekali lihat aja, dia raba-raba, dia lihat, dia ini udah pernah cacat. Betul nggak teman? Ada orang ahli begitu kan? Ada kan orang ahli begitu kelihatan? Tahu nggak? Jadi itu soal barang. Tapi soal relasi, Tuhan sangat mau kita memiliki kasih seperti Bapa mengasihi kita. Bapa mengasihi kita, kirim Yesus anaknya yang tunggal, mati begitu menderita di atas kayu salib. Yang ditolong kita ini gak mau terima dia lagi. Coba sakit hatinya kayak apa. Tetapi tetap Allah mengasihi. Allah kasihnya tak terbatas sebesar cakrawala. Sedalam lautan, selebar bumi, tak terbatas. Dari mana ketahuan? Itu dari cerita Yunus saja kemarin. Orang Ninive jahatnya berlama-lama sama orang Yahudi. Nah itu soal cacat begitu diperbaiki sekarang. Tapi soal relasi no. Nah yang keempat, hukum rohani. Hukum tabur tuai, hukum sebab akibat, hukum jika maka, ya sama itu hukum rohani. Ada tabur apa, kamu tuai apa, kamu berbuat ini sebab akibat. Jika bagian kita lakukan, maka bagian Tuhan menggenapi janjinya. Bisa nangkep sampai sini? Ini ada pelajarannya semua ya. Matius 7 ayat 12 berkata, Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang saya kehendaki supaya orang perbuat kepada saya, perbuat demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita gak mau dikatain orang, kita juga jangan suka katain orang. Kita marah gak bisa tidur kalau kita dengar orang menghakimi kita yang gak pada tempatnya. Sok tahu dia menghakimi saya. Tapi ingat, kita sering menghakimi orang. Mulut kita ngomong hal-hal yang kita pikir. Bahkan waktu saya ngajar kan saya bilang, saya pikir, waduh, saya rasa, aduh, perkiraan saya itu dosa loh. Kamu cuma tahu sebagian kok. Kamu belum tahu semuanya. Tapi kamu bilang, saya pikir. Terus kamu orangnya berstatus. Kamu orangnya cakep, pinter. Kamu orang kaya. Kalau kamu ngomong, besar kuasa gak? Besar kuasa gak? Coba kalau saya bilang begini. Apa ini saya bilang nih? Apa lagi? Saya tahu lu, si Kara lagi hamil. Nah lu mati gak lu? Yang ngomong siapa? Ibu Cun. Si Kara udah tua gitu masih hamil. Iya hamil. Nah coba dah. Berstatus, banyak follower, kalau ngomong saya pikir dia bajunya komprang melulu. Jangan-jangan dia hamil tuh si Kara. Gitu. Punya pengaruh gak kira-kira kalau saya ngomong begitu? Kurnia, punya pengaruh gak? Pasti punya pengaruh gitu. Makanya jangan suka saya pikir, saya rasa, apalagi menghakimi orang. Apalagi yang ngomong itu yang punya status, yang punya kedudukan, pinter, cantik, kaya lagi. Waktu sayang
Kalau begitu terjadi sayang. Ya. Jadi apa yang kamu kehendaki orang perbuat, perbuat demikian. Kalau kamu minta dihormati, hormati orang. Kalau kamu mau dapat kado banyak-banyak, kasih kado orang banyak-banyak. Serius. Kalau kamu mau banyak duit, tabur duit yang banyak-banyak. Ntar kamu tuai duit. Banyak orang taburnya waktu, tenaga doang. Tapi kepengennya duit. Kalau tabur tenaga dikasih kekuatan. Serius. Kamu tolong orang terus. Kamu gak dari muda sampai tua tolong orang, kamu dikasih kekuatan. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Yang nanti saya mau bahas adalah Hosea 8 ayat 7. Hosea 8 ayat 7. Mami Cun, boleh izin tanya Mami? Apa? Boleh izin tanya, ada yang nggak ngerti. Iya. Tadi Matius 7 ayat 12. Iya. Itu Mami. Dan kalau kita pakai ayat itu, kita tabur terus nanti pasti kita tuai. Iya. Tetapi Mami akan kita jadi berharap sama dia. Saya memberi dia terus, nanti dia memberi balikin saya, atau pokoknya saya memberi yang membalas tuh bisa siapa aja gitu. Tapi kalau saya berharap dia, Mami, ujungnya saya kecewa. Misalnya kita nggak pernah ngomongin dia ngomongin kita terus, dan kita pikir, gua kan nggak pernah ngomongin lu, kenapa lu gituin gua kan tabur baik, kenapa lu gituin gua? Ujungnya jadi kecewa, Mami. Kagak, nggak kecewa. Aku nggak pernah ngomongin orang, aku berbuat baik. Tapi aku diomongin orang, tergantung kita. Emangnya luka saya diomongin? Saya nggak mau punya kuping tipis, karena saya mau melayani Tuhan. Kalau saya mau melayani Tuhan, saya harus panggul salib, sangkal diri. Kalau saya berjalan lebih dalam bersama Tuhan, mengapa tidak mau menerima ketidakadilan? Mengapa tidak mau dirugikan? Jadi kalau saya udah cukup ngerti, why not? Yesus menderita lebih daripada apa yang saya derita. Jadi kalau mata saya tertuju kepada Tuhan, Yesus katanya Ibrani, kamu menderita belum sampai meneteskan darah. Coba bayangin. Ya kalau dikatain orang begitu-begitu, baper melulu, kesinggung melulu, ya gak bisa dipakai Tuhan lah. Maaf Mami, tadi mungkin contohnya nggak benar mengenai perkataan. Tetapi segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, Iya. perbuatlah demikian juga kepada mereka. Iya. Kalau ambil bulat-bulat kayak gitu, ujungnya kok dia gituin saya, padahal saya nggak gituin dia. Kok saya sudah itu, tapi dengan penjelasan Mami barusan, itu kan jadi lebih jelas ya Mami. Tidak bisa expect bahwa gimana, mungkin teman-teman ngerti apa yang saya maksud ya. Iya. Segala yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Akhirnya yang saya pikir Mami, tolong Mami koreksi, kita hanya bisa menabur, nanti kita nuainya bagaimana itu bukan bagian kita lagi. Kalau enggak ujungnya kita kecewa Mami, kecewa. Pasti kecewa, pasti mengharapkan pasangan yang kita cintai, mengharapkan anak yang terlalu kita cintai, mengharap kepada mereka di hari tua. Banyak teman saya pada stres. Tadi saya ada biksu lagi ngajar, aku suka pelajaran begitu, biarpun agama lain. Kata si biksu baju merah ada di WA lagi disebar. Dia bilang begini, zaman sekarang banyak orang tua yang kembali kayak anak-anak. Kalau ngomong diulang melulu. Kalau makan berecetan kemana-mana. Dia kencing, dia ke belakang itu diranjang, enggak keburu. Tapi anaknya marah-marah, apalagi mantunya. Udah dipakein perlak, kencing masih berantakan.
Papi udah dibilangin ya, mami udah dibilangin tahan. Itu ada diomelin papi maminya. Padahal siklus apa enggak? Orang tua lama-lama balik seperti anak-anak. Waktu tuh anak yang ngomel, waktu dia kecil dia ngompol, baju emaknya dia ngompolin, kencing meek berantakan, maminya ngomel nggak? Coba, makan berantakan kemana-mana, apa maminya nggak kasih makan? Apa maminya dipikir mesti mami supaya bisa dimakan? Dagingnya dicincang kecil-kecil, dipakein kuah, apa yang enak sih anak doyan. Kita berusaha, yang begini anak saya doyan. Pokoknya dimakan susah-susah, disembur. Ada anak makannya disembur-sembur, maknya bayiin. Udah tua maknya yang begitu. Kalau makan disembur-sembur. Tapi anak mantunya ngamuk. Setiap tetamu datang diceritain. Konseling diceritain. Dia udah out of control. Dia udah tua. Ingat teman-teman. Perlakukan orang tuamu. Ingat waktu kamu kecil. Kamu berbuat yang sama. Tapi orang tuamu gak omelin kamu. Orang tuamu berusaha keras supaya kamu bisa bertumbuh. Memiliki badan yang sehat. Orang tuamu gak punya duit. Gade barang. Aku pernah dengar dan lihat mata kepala. Anak saya sakit. Gak punya duit. Ini saya taruh di sini ya. Saya mau berobatin anak saya. Tapi hari ini anak suka pelit sekali sama orang tua. Orang tua gak dicek. Darahnya gak dicek. Gak check up. Udah tahu maminya sakit. Dikasih segala apa. Daun salam. Jahe. Kunyit tuh. Suruh godok. Suruh minum. Tapi gak tahu disuruh check up. Dulu kamu masih kecil. Anak kamu. Mami kamu. Gak punya duit. Bawa ke dokter yang paling bagus. Supaya kamu sehat. Saat sekarang dia lagi butuh. Kamu kerja jalan-jalan. Dia jadi neni di rumah. Gak bisa kemana-mana. Jagain. Udah dulu jagain kamu. Sekarang jagain anak kamu lagi. Ini yang saya dengar. Mami, ayo datang ke sini, ke Amerika, ke Australia, ke Kanada. Mami datang, mami. Apalagi anak dia lelaki. Maminya ke sono jadi neni. Di rumah nggak pernah dia ngosek kamar mandi, nggak pernah. Di sana dia kosek kamar mandi. Cucunya berantakan semua, kotorannya dia yang bersihin. Dapur berantakan semua dia yang bersihin. Di Jakarta dia gak pernah lakukan itu. Tapi kalau hari libur dia pergi sama anaknya. Si Neni disuruh jaga rumah tahu. Malahan disuruh dipesan. Mi ntar masakin ini ya. Mi ini udah ada di kulkas. Mami masakin ya. Dia pergi. Long weekend dia pergi. Si Neni jaga rumah gak bisa kemana-mana. Mau ke gereja juga gak bisa. Karena mobilnya dipakai sama dia pergi weekend. Saya sedih dengar begitu. Tapi saya berharap orang yang tidak mengerti firman yang lakukan itu. Kalau Anda udah belajar firman, tahu kebenaran, jangan lakukan itu kepada orang tuamu. Satu hari dia mati mendadak. Kamu nangis gerung-gerung, gak ada guna. Nanti kamu baru berasa. Gak ada orang yang kamu percaya seperti orang tuamu yang menjaga anakmu. Kalau kamu mau bayar orang nenek sungguhan berapa ribu sebulan. Udah bayar berapa ribu gak ada kepercayaan lagi. Kalau mami yang jaga udah gak dibayar nih, udah gak dibayar, salah diomelin. Padahal dia udah tua, kalau dia salah cincailah.
Tahu nggak Tante Cun? Nyalain air, dia kagak mati-matiin. Udah lama saya dengerin nih katanya pulang. Kricik. Aduh, saya lihat di kamar mandi, keran kagak dimatiin. Udah berapa jam tuh nyala? Kan bayarnya mahal. Aduh ilah, gue pengen, lu bayar Neni juga mahal tahu. Kalau sekali-sekali dia berbuat salah, bukan nggak salah loh, salah. Salah, aku bilang dia bukan nggak salah. Tapi ampunilah. Minggu kemarin cerita tentang pengampunan. Tadi saya mau bahas pengampunan, tapi saya pikir udah bosan semua pengampunan. Saya udah dengar 3 tempat dan saya udah pernah ajar di sini. Kalau kamu nggak punya Yesus, kamu nggak bisa mengampuni tuntas. Karena moral etika kamu pikir kamu harus ampuni. Tapi jauh dalam hati kamu nggak bisa ampuni. Kamu harus punya firman baru kamu bisa ampuni. Karena kamu sadar kita punya dosa banyak sekali. Kemarin tuh diomong begini, ingat nggak? Ada orang yang punya utang 10.000 talenta, itu artinya banyak sekali. Itu dihitung-hitung sama si pastor katanya 1 talenta 9 juta. Di gereja saya ngomongnya, kira-kira kalau dikur 9 juta katanya. Jadi berapa sikal, berapa jadi 9 juta. Kalau 10.000 jadi berapa miliar begitu. Iya. Terus mana bisa kita bayar triliun gitu ya, mana bisa kita bayar. Dosa kita sama orang tua. Ayo sekarang omong sendiri di hati. Ayo matanya merem, semua matanya merem. Hai teman-teman yang 222 orang. Sekarang mata merem sebentar. Berapa kali kita menyakiti papi dan mami kita? Sejak kecil. Berapa kali dia harus minta sama orang demi kebaikan kita. Dia lupakan harga diri. Dia lupakan tenaga yang dia keluarkan. Dia nggak tidur. Dia banting tulang hanya untuk kesehatan kita. Hanya untuk sekolah kita. Tetapi nama kita nggak pernah dicoret sebagai ahli waris. Kita tetap disebut sebagai anaknya. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan. Kalau hari ini saya hitung-hitungan sama orang tua saya. Saya hitung-hitungan sama orang yang membesarkan saya. Tuhan ampuni saya Tuhan. Sebab kalau saya hitung-hitungan sama mami, nanti anak saya hitung-hitungan sama saya. Sebab apa yang saya perbuat terhadap orang tua saya, orang tua yang berjasa kepada saya, orang yang membesarkan saya, orang yang telah berkorban untuk hidup saya. Jangan kita nanti yang menuai. Nggak usah nungguin begitu. Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau memperbaiki relasi saya dengan orang-orang yang melukai saya. Padahal yang melukai saya adalah orang-orang yang saya kasihi. Orang-orang yang seharusnya saya hargai, yang saya hormati. Saya tidak mau Tuhan menjadi anak-Mu, tetapi saya tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tolong saya Tuhan, tolong saya. Dengan kekuatan saya, kemampuan saya tidak sanggup. Tapi saya tahu Roh Allah akan menolong saya ketika saya berjuang untuk taat kepada firman-Mu. Demi Yesus Tuhan saya berdoa. Amin.
Bersyukurlah kalau engkau masih punya orang tua yang membesarkan kamu. Saya udah gak punya orang tua, saya udah gak punya mertua. Tapi selagi orang tuamu ada, selagi mertua baik ada, ketika kamu melakukan kebaikan dengan tulus ikhlas, dengan sukacita. Saya rada lupa ayatnya. 2 Kor 9 ayat 7 ya Mami. 2 Kor 9 ayat 7. Coba lu baca. Hendaklah masing-masing memberikan menurut Iya, kerelaan itu hati. betul. Iya, Jangan betul. dengan sedih hati atau karena paksaan. Iya, dengerin saya. Masing-masing memberikan, ini bukan duit saja ya sayang. Ini jangan kamu pikir duit doang. Hendaklah masing-masing memberikan pengampunan, memberikan tenaga, memberikan perhatian, memberikan segala. Tapi menurut kerelaan hati kita. Jangan dengan sedih atau karena pasangan suami istri dipaksa sama pasangan. Sebab kamu harus hormati orang tua saya. Kamu harus begini sama anak tiri kamu. Kamu harus berlaku begini untuk siapa? Bukan. Harus dengan kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati. Jadi hati itu terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi, memberi ini bukan duit saja. Bukan duit saja. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi pengampunan dengan sukacita. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi tenaganya, memberi bahunya untuk menolong orang lakukan dengan sukacita. Jangan dikit-dikit kok gua lagi sih. Kok gua melulu? Bersyukur tahu ada kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kamu gak bisa lakukan ini kalau Yesus tidak berkuasa dalam hidupmu. Kalau firman tidak menjadi makananmu setiap hari. Sebab firman Tuhan kamu tidak bisa lakukan dengan kekuatanmu. Harus dengan pertolongan Roh Kudus. Baru kamu bisa lakukan dengan sukacita. Bukan dengan paksaan. Amin. Ya, saya baca Hosea 8 ayat 7. Jangan sampai kita menabur angin. Orang yang menabur angin tidak akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada padamu. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Jika memberi hasil maka orang lain menelannya. Aduh, apes banget. Coba baca pelan-pelan. Hosea 8 ayat 7. Baca. Semua baca. Nggak usah keluarin mic. Nggak usah buka mic. Semua baca. Ayo baca yang kenceng. 2, lihat di layar. 2, 3. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang lain yang menelannya. Apes apa enggak nih nasib begini nih? Coba. Kalau mereka ntar kita ajarin menabur angin gimana ya. Jadi ya gandum yang menguning tuh artinya yang sudah jadi, yang bagian kita, yang jadi rezeki kita tidak ada. Tumbuhan punya, pabrik punya, toko punya, usaha punya. Tetapi tidak menghasilkan tepungnya. Nggak ada profit yang pas. Dapat profitnya cuman pas, bakal bayar kontrak, bakal bayar listrik, bakal bayar pegawai. Dan jika memberi hasil, orang lain yang menelannya. Punya duit, dia takut naik kapal terbang. Punya duit, dia nggak boleh makan, darah tinggi, dia kencing manis, dia trigliserid. Jadi yang makan siapa?
orang lain. Apes apa nggak apes coba nih? Kita tolak dalam nama Yesus. Kamu yang sudah mengerti firman. Jangan sampai kita yang ingat cerita saya. Asyong sama siapa? Koasyong sama si Ciamoy. Coba tuh. Ya. Setengah mati sekali. Ciamoy banting tulang. Besarkan usaha. Sampai si Inem gak dikasih liburan. Suster belum tahu ceritanya ya. Dari usaha nol, Ciamoy sama Koasyong banting tulang. Sampai punya duit miliaran suster. Tokonya dari sepetak jadi gede kayak supermarket. Dia cari duit melulu. Tanggalan merah dia kerja terus. Diperes abis-abisan tuh si Inem. Si Inem kerja dia orang dari Ruteng. Orang dari NTT. Rajin kerja. Kerjanya udah puluhan tahun. Udah tahu semua belinya di mana, taruhnya di mana, jualnya berapa. Si Inem tahu semuanya karena dia baik sekali orangnya. Dia dampingi Ciamoy. Suster, Ciamoy kecapean mati. Koasyong cari bini dong. Daripada cari orang lain yang dinikahi siapa? Si Inem. Inem udah tahu semua. Tapi si Inem gak mau. Kalau tanggal merah dia minta libur. Dia jalan-jalan keliling dunia sama Koasyong. Jadi yang bisa nikmati siapa? Inem. Dulu si Inem bersungut-sungut. Aduh saya diperesin sampai mau mati rasanya. Tetapi ternyata Ciamoy yang kerja sampai mati dia. Yang nikmati siapa? Inem sama Asyong. Betul gak? Sekarang pilihan ada di tangan kalian. Kalian mau jadi si Inem apa mau jadi Ciamoy gitu. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Amsal 22 ayat 8a. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Gak mungkin orang jahat matinya bagus. Gak mungkin. Mungkin dia tetap kaya. Dengerin saya ya. Kalau dia korupsi aja mungkin dia tetap kaya. Tapi gak akan dinikmati sama dia. Dia sakit. Dia ke apa nggak tahu, dia tidak bisa nikmati, ya. Kecuali ini kata firman, dia akan menuai bencana. Kita mau masuk, kita bisa termasuk kelompok umat yang menabur angin jika kita, nah itu dia. Jadi yang orang menabur angin, orang yang gimana Ibu Cun? Nggak ngerti Ibu Cun. Nah. Sekarang saya coba dengan bahasa dan cara saya. Apa sih namanya menabur angin? Saya menabur angin kan perkara yang sia-sia itu. Ya, menabur angin. Bagaimana angin ditabur. Ya. Maka saya bikin pelajaran tiga poin. Kita bisa termasuk kelompok umat yang menabur angin. Saya atau kamu cepat aja asal kamu ngerti maksudnya. Saya jangan-jangan menabur angin jika kita tidak tidak hidup sesuai firman Tuhan. Kalau kita tidak hidup sesuai firman Tuhan, kalau kita tidak hidup sesuai firman Tuhan, artinya kita tidak punya kasih yang murni. Tidak memiliki hati yang tulus. Kita melakukannya, memberinya dengan paksaan itu. Tetapi kalau kita hidup sesuai firman, maka ketika kita melayani, memberi, kasih waktu, kasih tenaga, kasih segala pengampunan, maka kita lakukan itu demi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia sudah lebih dulu
mengampuni kita. Dia lebih dulu berkorban, menderita untuk kita. Maka kita bisa lakukan ini dengan sukacita tanpa paksaan. Makanya Hosea 4 ayat 6 berkata, ini ya, yang satu tidak hidup sesuai firman Tuhan. Isinya ayatnya Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa, kita binasa karena tidak mengenal Allah. Karena kita menolak pengenalan itu, maka Tuhan menolak saya menjadi imam Tuhan. Dan karena saya melupakan Allah saya, maka Tuhan juga akan melupakan anak-anak saya. Aduh, jangan main-main. Kalimat terakhirnya gak enak ya teman. Tuhan juga akan melupakan anak-anak kita. Ini terjadi di masa sekarang. Saya kan kemarin saya bilang 7 minggu saya setiap kali pergi ke orang mati. Emang umur kayak saya kan umur antri mati nih. Kemarin 1 orang lagi mati. Saya pergi lagi ya, pergi ya. Tapi saya lihat ketemu teman-teman yang udah lansia kayak saya. Biar di mana juga saya terima konseling jadinya. Dia cerita, aduh Cun, anak saya begini, begono. Padahal dulu saya berharap dia ini itu. Ya di depan banyak orang saya gak berani ngomong apa-apa. Saya cuma bilang nanti deh ya kita ketemu, kita ngobrol, saya bilang gitu. Tetapi dulu saya ingat sekali. Dia ngomong begini sama saya. Kalau saya bilang kan kamu baik sama saya tuh gak bisa balas kebaikan kamu. Tapi saya bisa ajarin kamu firman Tuhan, kamu datang. Aduh Cun, gak semua orang dengar, gak semua orang suka firman seperti kamu. Kamu dikit-dikit baca firman, Nggak bisa Cun, pokoknya kita berbuat baik udah cukup dulu 30 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Maka hari ini dia problem sama anak-anaknya. Problem sama mantunya. Saya bersyukur saya didik anak-anak saya takut akan Tuhan sejak kecil. Saya hari ini di hari tua tidak ada problem apapun dengan anak mantu saya. Walaupun saya punya anak cacat ganda. Mantu-mantu saya sayang sama Edson. Maka saya bilang saya senang di hari tua. Ini ayatnya jelas, jangan bilang Tuhan gak bilang, Tuhan sudah bilang. Karena kita melupakan pengajaran Tuhan, maka Tuhan juga akan melupakan anak-anak kita. Satu lagi, ada 2 ayat yang saya mau kasih tahu. Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27. Ini tidak hidup. Saya ambil dari sisi nyonya-nyonya, ibu-ibu rumah tangga ya. Karena saya ibu rumah tangga, ini luas sekali. Tapi saya ambil ayat-ayat yang untuk kita kehidupan dalam keluarga saja. Amsal 3 ayat 27 berkata begini. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Kalau dia datang tagih, kamu punya kok duitnya. Kan kamu udah pakai dia suruh jahit, suruh masak, kamu suruh bantu-bantu, kamu udah minta tolong dia. Kalau dia tagih kamu bilang, ntar besok, lain minggu, habis bulan ya. Aduh, saya punya temen tuh nggak kerjanya, semua pegawainya, saya nggak pernah digajinya full bluk begitu, nggak pernah Bu. Dia bukannya tidak bayar, dia bayar. Tapinya seminggu sekali dia cicil. Kalau saya bilang saya mesti bayar ini, dia kasih lagi separuh. Sampai udah minggu terakhir udah mau gajian lagi baru kelar yang gajian kemarin. Coba toh. Padahal dia tahu firman. Dia tahu firman, bukan gak tahu firman. Itu hak orang, dia pengen beli apa tahu nggak yang gede. Tapi karena kamu bayarnya encert, dia jadi nggak bisa beli.
Dia bukan nggak punya duit, punya duit. Dan itu Tuhan nggak suka, tahu nggak? Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu udah bagian dia. Ingat ya, Amsal 3 ayat 27, saya nggak bisa kasih contoh yang detail. Tapi jika seorang jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Dulu udah janji, nanti kalau ini kelar, nanti kalian saya kasih, misalnya 100 saya kasih ya. Benar-benar udah kelar, kamu gak kasih janji, kamu gak menepati janji kamu. Kenapa? Karena dia orang kecil, dia gak bisa protes kamu. Dia gak punya keberanian untuk melawan kamu. Kamu kasih atau gak kasih, dia gak bisa bilang apa-apa. Kamu janji 100, akhirnya kamu kasih 50, dia juga gak bisa bilang apa-apa. Tapi ingat, kamu udah janji. Karena kamu janji, maka kamu ada solusi dalam problem itu. Tuhan memberkati kamu. Karena Tuhan mau memberkati orang itu melalui kamu. Tapi ketika kamu tahan kebaikan itu, mereka berhak menerimanya, itu gak bagus. Jangan lakukan itu. Ya, Amsal dulu aja, 19:21. 19:21. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi kalau kita baik sama orang, berkorban untuk orang yang tidak bisa balas, Tuhan yang akan balas. Enakan mana? Kalau sekarang saya kasih kado kepada kamu, besok lusa kamu kasih kado sama saya, impas. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kemarin ya, aku pergi ke Lotte apa di mana tuh yang Maruya tuh ada supermarket yang gede apa tuh? Yang Lotte sekarang ya. Terus saya belanja sama si bulanan, sama siran, sama Pak Suster. Udah kelar saya bayar, Bu lebih dari 200 enggak? Waduh, lebih saya bilang. Saya belanja, Suster juga belanja. Dikasih kupon. Kuponnya mesti dihapus, pakai duit kecil dihancurin. Saya dapat yang cuman 1 dari 100 digosok super VIP. Coba tuh. Jadi saya cuman bayar kompor 1, dapatnya kompornya 2, dapatnya penggorengan, dapatnya presto. Coba tuh. Tahu gak yang paling lucu? Orang yang bikinin gini, Bu, ini rezeki banget nih ibu suka kasih orang susah ya. Masa dia ngomong begitu? Padahal dia anak muda. Tengok anak muda gitu ya. Bu, ibu kok hoki amat sih? Tadi saya yang panggil ibu, bukan ibu yang spesial minta kuponnya. Padahal ibu berhak mendapat kupon. Saya kan dapat kupon kan. Alah, aku pikir begitu-begitu kosong biasa. Bosan lah, saya udah mau buru-buru. Tanya sama suster, udah mau buru-buru. Dapatnya super VIP. Coba. Jadi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, utangin Tuhan dan Tuhan akan membalas gitu, ya. Nah, itu kan tidak hidup sesuai firman. Kalau kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendaknya, nah, kalau kita sekarang terbaliknya nih. Kalau kita hidup, ini yang paling terkenal saya udah hafal dan saya tahu semua pewarta saya hafal ayat ini. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Semua pewarta saya harus hafal ini. Ya, saya percaya. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
Orang yang berjalan maju sambil menangis tapi tetap tabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi artinya orang yang bukan menabur angin, jadi orang benar-benar menabur kebenaran firman Tuhan, dia terus tabur firman Tuhan terus walaupun dengan mencucurkan air mata. Saya alami ini, ya. Dikatain, dianiaya, diomongin nggak bagus, terus Tuhan yang tahu hati saya. Kalau didramatisir kayaknya berdarah-darah, aduh, masa muda. Untung saya masih kuat gitu, bukan sekarang. Dia masih mau kuat. Jadi saya bilang, waduh, sedang bersemangat, sedang menyala-nyala melayani Tuhan. Saya tidak mau kalah Tuhan. Biarin saya dikatain ini, saya mau terus menabur, saya mau menabur. Saya sampai mau pergi, saya nangis, tapi saya tetap menabur gitu, ya kan? Dan hari ini di hari tua saya boleh melihat, ya, persahabatan dipulihkan, persaudaraan dipulihkan. Saya menangis tapi sambil menabur benih terus. Kata ayat, pasti pulang. Garis bawahi kata-kata pasti ini. Pasti, ini janji Tuhan. Ya, saya berjuang mati-matian untuk terus menabur sambil menangis. Ayat bilang, pasti pulang dengan sorak-sorai. Yesaya 48 ayat 17-18. Yesaya 48 ayat 17-18. Saya baca ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Ini Tuhan bilang apa? Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Garis bawahi. Yesus selalu mengajar, firman Tuhan selalu mengajar apa yang memberi faedah. Bukan yang sia-sia, tetapi yang memberi faedah yang akan datang. Sebab apa? Yang menuntun engkau, yang menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Coba. Garis bawahi ini teman. Kalau kamu nggak belajar firman, siapa yang akan menuntun engkau? Mazmur 23 bilang, menuntun kita ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kita. Banyak orang pakai hikmat dan kehendaknya sendiri. Walaupun itu nggak jahat, dia jalan baik. Tapi menurut rencana kehendak dia. Tetapi Anda dan saya sebagai anak Allah harus berjalan menuntun hidup kita firman Tuhan. Katanya, engkau akan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Banyak jalan kita tempuh tapi Tuhan tidak suruh. Saya ulangi ya. Banyak orang pikir jalan dia terbaik tapi bukan yang Tuhan suruh. Sekiranya kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, nih janjinya luar biasa nih. Jika kita memperhatikan perintah-perintahnya, maka janji Tuhan, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Waduh. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Aduh, coba ada kata-kata 2 kali. Tidak pernah kering, tidak pernah berhenti. Garis tuh hijau, merah, kuning. Ini janji Tuhan, bukan janji saya. Dan saya jadi saksi Tuhan mengenai ini. Sombong banget sih Ibu Cun. Bukan sombong. Saya harus bersaksi.
bahwa firman ini digenapi dalam hidup saya. Kalau tidak ada yang bersaksi bahwa firman ini digenapi, bagaimana orang percaya? Makanya Tuhan bikin orang-orang punya kesaksian dan diberitakan waktu KRK. Banyak orang bersaksi ini itu, masuk di TV, masuk di WA, masuk di YouTube. Semua itu kesaksian. Supaya apa? Itu membangkitkan iman orang yang dalam situasi sulit. Kalau orang yang saya tonton itu digenapi, masa saya enggak gitu? Tuhan tidak pernah pilih bulu. Sayang orang ini, sayang suku ini, suku ini. Enggak. Tuhan enggak pernah pilih kasih, Tuhan enggak pernah pilih bulu. Saya sangat menikmati damai sejahtera, tidak pernah kering. Kebahagiaan saya tidak pernah berhenti. Ada acara gini yang gak enak di kuping, ya 1, 2, 5 detik, 5 menit, ya cincailah. Tapi ia tidak mencuri kebahagiaan dan damai sejahtera saya. Bahasa Inggrisnya bagus tuh, memberi faedah, to teach you, profit and lead you. Waduh, dia yang tuntun kita hari lepas hari. Kalau dituntun sama Tuhan, masa ke tempat neraka? Kan gak mungkin, sederhana aja. Ikutin aja, padahal kita gak suka di jalan. Tuhan gak mau begini, aduh gak mau begini, gak mau Tuhan. Malu-maluin aja. Kata Tuhan, malu-maluin kamu, apa kata orang, apa kamu mau dengar saya. Saya senang kalau kamu lakukan. Nah kita pilih. Ulangan 21-28 ayat 1-2 sama juga. (28) ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, bukan dengar doang ya, dan melakukan dengan setia perintahnya. Garis bawahi. Bukan hanya baik-baik mendengarkan suara Tuhan, tetapi melakukan dengan setia perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka, nah ini hukum jika maka lagi nih, lihat gak? Jika kamu melakukan dengan setia perintahnya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan segala berkat ini datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Coba luar biasa gak itu? Itu janji Tuhan. Ayat terakhir, itu boleh tulis Filipi 4 ayat 19 juga boleh. Cuman gak usah dibahas, udah bosen. Filipi 4 ayat 19, tulis aja. Saya mau bahas ini. Ulangan 28, 11, 12. Ulangan 28, 11, 12. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Jadi apa? Apa yang kita pegang berhasil aja. Apa yang kita mau dapat aja gitu. Ya kan? Sebab Tuhan udah janji. Bagian Tuhan menggenapi janjinya. Bagian kita melakukan apa yang diperintahkan. Tulis itu. Jangan suka tanya, aduh kapan Tuhan janjinya. Tuhan gak pernah ingkar janji. Bagian kita terus melakukan apa yang dia suruh. Enak kek, gak enak kek, berat kek, gak berat, terus saja. Malu kek kelihatannya, terus saja. Bagian kita lakukan. Nanti bagian Tuhan menggenapi janjinya. Kata ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Buset deh. Yaitu langit untuk memberi hujan bagi tanah pada masanya. Dan memberkati segala pekerjaanmu.
sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak orang, banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kalau dia anak Tuhan, setiap pertemuan minta duit mulu, minta duit. Ada aja alasan yang bakal ini, bakal itu, pokoknya ujung-ujungnya minta duit aja. Teman, memang kamu susah, tapi Tuhan gak suka. Ada lagunya kan, orang benar anak cucunya gak ada yang minta-minta. Kamu jualan kacang sono, jualan kue kayak apa kayak, jangan minta, jangan suka minta-minta. Kerja. Bikin kacang goreng kan gampang, bikin kue bawang kan gampang, jual yang bagus. Jangan suka minta-minta. Ambil dagang lilin, jual ke sono. Ambil kue, kerupuk, jual ke sono. Kamu pasti dapat untungnya. Rajin belajar daripada semut katanya. Semut itu gotong rame-rame siapin makanan sebelum musim hujan. Tuh Jack Ma yang ngomong sebagai kata terakhir. Kalau kita dilahirkan miskin mau bilang apa? Orang tua kita miskin, jadi kita miskin. Tapi kalau sampai kita mati, kita dalam kemiskinan, itu salah kita. Itu kata orang dunia loh. Dan ayatnya ada itu. Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak orang, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ingat itu. Kalau kita miskin waktu dilahirkan mau bilang apa? Orang tua kita miskin. Tapi kalau kamu sudah tua, udah gak bisa pakai otot, kamu seharusnya bisa pakai otak. Bagaimana kamu menghidupi diri kamu sendiri. Amin. Gak usah takut. Tadi di awal saya udah bilang, semua bisa berubah kalau kamu bertobat sungguh-sungguh. Bertobat dari apa? Jangan males. Mau tahu enak doang. Banyak orang udah kepengen menjual kemiskinan. Tahu gak menjual kemiskinan? Ada banyak orang menjual kemiskinan supaya orang kesian. Kalau udah kesian menerima belas kasihan orang. Mami, ayatnya tadi ada tuh Mami. Apa? Yang tidak akan memberi pinjaman, apa itu meminta pinjaman. Ulangan 15 ayat 6. Ulangan 15 ayat 6. Coba tulis, keluarin. Coba keluarin, udah. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu. Aduh, luar biasa gak sih ini ayat? Ini jadinya dijelasin lagi, tau gak? Seperti yang Tuhan janjikan kepada saya, maka saya akan memberi pinjaman kepada banyak orang, tetapi saya sendiri tidak akan meminta pinjaman. Saya akan menguasai banyak orang, tetapi mereka tidak akan menguasai saya. Keren apa enggak sih? Banyak orang pakai berbuat curang, pakai kekayaannya untuk menguasai orang. Pakai kuasa bapaknya menguasai orang. Kenal gak kamu bapakku siapa? Bapaknya orang kaya raya tapi orang koruptor. Malu, kalau gue sih malu gitu. Tau gak? Yang kaya tuh bapakmu. Kamu tuh mesti cari duit sendiri. Jangan kamu banggain kekayaan bapakmu. Kamu harus punya keringat sendiri. Jangan andalkan nama bapakmu. Kalau kamu mulai dari nol dan kamu berhasil, kamu boleh bangga omong sama orang. Tapi kalau kamu banggakan kekayaan, status, rumah, mobil, semua hasil orang tuamu, malu tuh gak malu ngomong begitu. Oke, itu namanya kalau kamu menabur angin. Orang yang kaya cuman menabur kekayaan orang tuanya, segala nama orang tuanya, dia akan menuai puting beliung.